selamat datang di kelas biologi. Setelah kita mempelajari tentang virus, kali ini kita akan mempelajari tentang bakteri. Nah, masih ingat materi tentang klasifikasi makhluk hidup? Pada sistem 5 kingdom, kingdom yang pertama adalah Monera atau bakteri. Tetapi pada sistem klasifikasi modern dibagi menjadi 6 kingdom karena bakteri akan dibagi menjadi 2, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Namun karena ada beberapa ciri yang berbeda, maka kingdom Monera dibagi menjadi 2, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Golongan Archaebacteria, dinding selnya terutama tidak mengandung peptidoglikan. Yang pertama, kita bahas dulu golongan Archaebacteria. Archaebacteria berasal dari 2 kata, yaitu archaeo yang berarti kuno dan bacteria yang berarti bakteri, sehingga jika diartikan Archaebacteria adalah kelompok bakteri kuno atau bakteri purba. Nah, kenapa disebut bakteri purba? Golongan bakteri ini sudah jarang kita temukan di zaman sekarang. Golongan bakteri ini banyak ditemukan pada zaman purba. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Jika kita tilik proses pembentukan awal dari bumi ini, keadaan bumi sangat ekstrim. Antara lain, sangat miskin oksigen, banyak mengandung gas-gas alam, dan suhunya yang sangat panas dengan pH yang sangat asam. Nah, itulah salah satu ciri dari Archaebacteria. Jadi, Archaebacteria termasuk makhluk hidup yang pertama kali ada di bumi ini. Berdasarkan ciri khasnya, kingdom Archaebacteria dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah bakteri metanogen. Bakteri metanogen hidup di lingkungan yang anaerob, artinya tidak butuh oksigen, dan memperoleh makanan dengan cara membusukkan sisa-sisa bahan organik. Nah, keistimewaan dari bakteri metanogen ini berasal dari kata metana, yang berarti bakteri ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan gas metana. Contohnya apa saja, yaitu bakteri Metanococcus, Methanobacterium, dan Ruminococcus yang dapat ditemukan pada usus hewan ruminansia seperti sapi. Kelompok yang kedua adalah bakteri halofil, berasal dari kata halo dan fil. Halo artinya garam dan fil artinya suka, yang berarti bakteri ini dapat hidup pada lingkungan yang kadar garamnya tinggi, bisa mencapai 30%. Nah, berapa sih kadar garam di laut yang normal? Berikut adalah tempat-tempat di mana kita dapat menemukan bakteri halofil. Kelompok yang ketiga adalah bakteri termofil, berasal dari kata termo yang artinya panas dan fil tadi artinya suka ya. Berarti kelompok bakteri ini dapat hidup pada lingkungan yang panas, sekitar 60-80 derajat Celcius dengan pH sekitar 2-4. Salah satu contoh bakteri termofil adalah Sulfolobus atau bakteri belerang. Yang berikutnya, kingdom Eubacteria atau bakteri sejati. Jadi, eu itu artinya adalah sejati atau sesungguhnya. Ciri-ciri dari Eubacteria adalah yang pertama, ukurannya ya.
Sama seperti Archaebacteria mempunyai panjang sekitar 1-10 mikron dan lebarnya 1 mikron. Jadi kalau virus kemarin ukurannya nanometer, ini sudah mikrometer. Yang kedua, dinding selnya tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Nah, ingat ya, jadi perbandingan antara Archaeobacteria dengan Eubacteria adalah di sini, peptidoglikan. Kemudian yang ketiga, cara hidupnya lebih bebas dibandingkan virus. Kalau virus sangat tergantung pada makhluk hidup, bakteri bisa hidup bebas baik di air maupun tanah. Kemudian saprofit ini berarti dia membusukkan sisa-sisa bahan organik. Kemudian parasit ini dia bisa menumpang pada organisme lain. Lalu ciri yang keempat, pada keadaan tertentu ada bakteri yang membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan lingkungan alam. Kemudian bakteri bisa bergerak dengan menggunakan flagel. Untuk struktur bakteri, yaitu nama-nama bagian dan fungsi-fungsi bagiannya, kita simak penjelasan Ibu berdasarkan gambar berikut ini. Ibu sudah gambar struktur bakteri. Ada 9 bagian yang akan kita bahas, nama-nama dan fungsinya. Untuk bagian nomor 1, 2, dan 3 adalah lapisan terluar dari sel bakteri. Yang pertama adalah kapsul. Jadi ingat aja ya, ini salah satu bentuk dari kalau kalian minum obat dalam bentuk padat ya, lapisan terluarnya kapsul. Kemudian yang kedua, ini adalah bagian yang namanya dinding sel. Dinding sel. Dan yang ketiga, lapisan yang paling dalam ini adalah membran sel. Atau ada sumber lain yang menamakan ini membran plasma, sama aja ya. Kemudian yang keempat ini menunjuk pada area dalam, ini adalah cairan di dalam sel atau nama lainnya adalah sitoplasma. Sitoplasma ya, dari kata sito itu sel, plasma itu cairan. Kemudian yang kelima ini menunjuk pada titik-titik hitam ini ya, titik-titik hitam di dalam sel. Ini namanya adalah ribosom. Nah, kemudian yang keenam, kita lihat di sini. Yang keenam, ini seperti benang-benang kusut ya. Benang-benang kusut ini adalah bagian kromosomnya atau sering dikenal sebagai DNA kromosom. Lalu yang ketujuh ini seperti rambut-rambut halus yang tumbuh di sekitar lapisan luarnya. Ini namanya pili. Pili atau ada yang mengatakan pilus, tapi kalau pilus nanti identik dengan makanan ya. Jadi kita pakai nama pili saja. Lalu yang bagian ke-8 ini yang seperti ekor panjang ini ya. Ini namanya flagel. Flagel atau flagellum sama aja ya. Kemudian yang ke-9, nah ini yang Ibu sengaja warnai merah supaya kelihatan beda ya. Ini sama-sama kromosom ya. Nah, sorry. Yang ke-9 ini adalah plasmid. Jadi ini sama-sama DNA, tapi plasmid adalah DNA non kromosom. Nanti kita bahas apa bedanya ya dengan yang DNA kromosom. Nah, sekarang kita bahas satu persatu fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama ya, kapsul. Ini karena dia lapisan terluar, maka dia adalah lapisan pelindung dari lingkungan yang tidak menguntungkan. Misalkan keadaan yang kering, kemudian misalkan kalau dalam tubuh manusia sedang sakit, saat kita minum antibiotik. Itu jadi melindungi dari serangan antibiotik. Lalu yang kedua, kapsul juga bisa untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang yang kedua, dinding sel ya. Lapisan yang kedua ini yang berwarna orange. Dinding sel sama seperti pada sel tumbuhan. Dinding sel bakteri ini akan memberi bentuk yang khas pada bakteri. Nah, kita nanti akan bahas ya, apa saja sih bentuk-bentuk dari bakteri.
Lalu yang ketiga membran sel, lapisan yang dalam tadi ya. Ini untuk melindungi isi-isi sel atau yang kita sebut sebagai organel sel. Juga membran sel ini untuk mengatur keluar masuknya zat. Jadi zat dari luar masuk ke dalam atau zat yang di dalam ini keluar dari sel. Nah, yang keempat tadi adalah sitoplasma atau cairan sel. Ini adalah tempat berlangsungnya semua reaksi kimia di dalam sel. Kemudian yang kelima tadi yang titik-titik ini ya, bagian titik-titik ini namanya ribosom. Fungsinya adalah untuk sintesis atau pembentukan protein. Nah, kemudian yang keenam DNA kromosom. Tadi kita bandingkan sama yang bagian nomor 9 ya, plasmid. Apa sih bedanya? Kalau DNA kromosom di sini ini adalah gen utama dari sel. Jadi tidak semua bakteri mempunyai plasmid atau yang disebut DNA non-kromosom. Jadi DNA kromosom ini berfungsi untuk mengatur semua kegiatan di dalam sel bakteri. Sekaligus ya, namanya DNA berarti untuk pewarisan sifat. Nah, kita bedakan dengan yang plasmid tadi ya. Plasmid hanya dimiliki oleh sel-sel bakteri tertentu. Nah, nanti ada hubungan dengan reproduksi. Biasanya yang punya plasmid itu yang kita kasih nama atau julukan sebagai bakteri jantan. Nah, apa sih sifat yang dibawa oleh plasmid? Contohnya adalah membawa sifat patogen atau pembawa penyakit atau sifat yang tahan terhadap antibiotik. Nah, kemudian sekarang yang nomor 7, yang kayak rambut-rambut halus ini ya. Pili atau pilus tadi ya, itu fungsinya sebagai alat pelekat. Nah, kita hubungkan tadi dengan reproduksi bakteri secara seksual atau kawin. Jadi pili ini fungsinya sebagai alat pelekat untuk nempel ke bakteri lain. Kemudian nanti pili ini akan membentuk jembatan khusus. Nanti kan kita bahas lebih lanjut pada materi reproduksi ya. Kemudian yang ke-8 yang seperti ekor ini ya, flagel. Flagel ini fungsinya untuk alat gerak. Nah, demikianlah nama-nama bagian dari sel bakteri dan fungsinya. Untuk jenis-jenis bakteri, ada 5 dasar pembagiannya. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Yang kedua, berdasarkan letak dan jumlah flagel. Yang ketiga, berdasarkan ketebalan dinding sel. Yang keempat, berdasarkan cara mendapatkan makanan. Dan yang kelima, berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang berikutnya, Ibu, kita bahas dulu istilah-istilah yang akan kita pakai pada jenis bakteri berdasarkan bentuk. Yang pertama mono itu artinya 1, lalu di artinya 2, tetra artinya 4, strepto itu banyak tapi dia membentuk seperti rantai. Nah, ini mungkin kalian pernah mendengar juga istilah ini pada pelajaran kimia ya. Ada 3 bentuk umum dari bakteri, yaitu bulat ya. Untuk bulat ini nama lainnya kokus. Lalu yang lonjong ini ya, batang atau basil. Kemudian yang bergelombang ini bentuk spiral. Nah, dari 3 bentuk utama ini nanti akan terbagi-bagi lagi berdasarkan jumlah atau bentuknya. Untuk bakteri bentuk basil atau batang ada 3 macam, yaitu monobasil artinya 1 batang, lalu diplobasil ada 2 bakteri bentuk batang yang menempel, lalu streptobasil adalah ada beberapa bakteri batang, ini banyak ya, bukan hanya 4, yang saling menempel dan berbentuk panjang seperti rantai. Bakteri bentuk bulat atau kokus ada 6 macam, yaitu monokokus berarti ada 1 bulat, diplococcus berarti ada 2 bakteri yang berhimpitan, kemudian staphylococcus artinya banyak bakteri bulat yang berhimpitan membentuk seperti buah anggur.
Kemudian Streptococcus, sama seperti Streptobacillus, ada banyak bakteri berbentuk bulat yang berhimpitan dan membentuk rantai yang memanjang. Nah, sekarang apa sih beda Tetracoccus dengan Sarkina? Karena ini banyak yang salah mengartikan. Tetracoccus dan Sarkina memang mirip ya, tetapi kita lihat dulu. Ingat ya, arti tetra itu 4. Jadi Tetracoccus adalah bakteri berbentuk bulat yang jumlahnya ada 4. Ya, 4 bakteri bulat yang berhimpitan. Kemudian untuk Sarkina ini artinya kubus. Jadi jumlahnya ada 8 ya, bukan 4. 4 ini maksudnya 4 di depan dan ini ada 4 bakteri yang di belakang sehingga dia membentuk seperti kubus. Kemudian bentuk bakteri yang ketiga adalah spiral. Ada 3 macam di sini. Spiral itu jika gelombangnya bentuknya agak besar. Kemudian spiroseta jika bentuk gelombangnya lebih kecil, jadi seperti bentuk rambut yang kribo. Sedangkan yang berikutnya adalah bentuk vibrio. Vibrio jika diartikan adalah koma, jadi bentuknya seperti tanda koma. Jenis bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagel sebenarnya ada 5 ya, bukan 4. Jadi A atrik, M monotrik, L lofotrik, A amfitrik, dan P peritrik. Ini ada cara mudah untuk mengingatnya dengan gerakan tangan. Untuk jenis bakteri berdasarkan ketebalan dinding selnya, kita akan mengenal istilah namanya bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Nah, ini berhubungan dengan teknik pewarnaan atau pengecatan bakteri dengan menggunakan tinta Cina. Tinta Cina sendiri warnanya ungu atau violet. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Pada bakteri gram positif mempunyai lapisan peptidoglikan yang lebih tebal, sehingga ketika diwarnai dengan tinta Cina, ia akan menyerap tinta lebih banyak sehingga hasilnya setelah dicuci dengan alkohol akan membekas warna violet atau warna ungu. Sedangkan pada bakteri gram negatif, karena lapisan dinding selnya lebih tipis, maka hanya menyerap sedikit atau tidak menyerap, sehingga setelah dicuci menggunakan alkohol menghasilkan warna merah. Jenis bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan kita bagi menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Heterotrof sendiri artinya tidak bisa membuat makanan sendiri, sedangkan autotrof dari kata auto yang berarti mandiri atau bakteri yang bisa membuat makanan sendiri. Yang pertama untuk bakteri heterotrof, ada 3 cara untuk mendapatkan makanan. Nah, yang pertama, yang parasit. Parasit berarti ini bergantung atau menumpang pada makhluk hidup lain. Kemudian yang kedua, saprofit. Saprofit berarti dia menguraikan sisa-sisa bahan organik. Cara yang ketiga dengan simbiosis mutualisme, yaitu saling bekerja sama dengan makhluk hidup lain. Contohnya Rhizobium dan Escherichia coli. Untuk bakteri autotrof atau yang bisa membuat makanan sendiri dibagi juga menjadi 2, yaitu yang pertama bakteri fotoautotrof, berasal dari kata foto, ada hubungan dengan proses fotosintesis. Nah, contohnya adalah bakterioklorofil, cyanobacteria. Karena bakteri ini mempunyai klorofil sehingga bisa berfotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Kemudian yang kedua adalah bakteri chemoautotrof, dari kata chemo yang artinya kimia. Ini dia menghasilkan energi dengan cara merombak bahan-bahan kimia. Jenis bakteri yang terakhir adalah berdasarkan kebutuhan oksigen. Kita mengenal ada istilah aerob dan anaerob. Aerob berarti ini bakteri yang butuh oksigen, contohnya Nitrococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Kemudian untuk bakteri anaerob dari kata an yang artinya tidak butuh oksigen. Nah, untuk bakteri anaerob dibagi menjadi 2, yaitu bakteri anaerob obligat atau tidak butuh oksigen sama sekali.
dan bakteri anaerob fakultatif atau dapat hidup tanpa atau jika ada oksigen. Contohnya adalah Lactobacillus. Untuk materi reproduksi bakteri akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa.